Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi mampu menciptakan proses pembelajaran berbasis karakter. Pertama-tama yang saya hormati Bu Ika Dian Rahmawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter, serta teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama, perkenalkan nama saya Habib Muhammad Afrizal dan dari Makhir 096. Perkenalkan, nama saya Mita Mufifa dengan NIM akhir 103. Saya Arya Yudrajati dengan NIM 089. Perkenalkan, nama saya Nina Jadi Alawiyah dengan NIM akhir 082. Berikut adalah materi yang akan dijelaskan oleh pembicara satu. Baik, yang pertama yaitu pengertian karakter dan pendidikan karakter. Menurut Adianto menjelaskan, karakter meliputi serangkaian sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, kapasitas intelektual seperti berpikir kritis dan alasan morali, perilaku seperti jujur dan bertanggung jawab, mempertahankan prinsip-prinsip moral dalam situasi ketidakadilan, kecakapan interpersonal dan emosional yang memungkinkan seseorang berinteraksi secara efektif dalam berbagai keadaan dan komitmen untuk berkontribusi dengan komunitas dan masyarakat. Selanjutnya, menurut Aris Mantoro, yaitu secara teori pembentukan karakter anak dimulai dari usia 0 sampai 8 tahun. Artinya, di mana usia tersebut karakter anak masih dapat berubah-ubah tergantung dari pengalaman hidupnya. Dan selanjutnya yaitu pengertian kurikulum merdeka. Merdeka belajar dalam kampus bahasa Indonesia. Merdeka sudah dijelaskan dengan adanya 3 definisi, yaitu bebas atau dari perhambaan dan penjajahan atau berdiri sendiri, terlepas atau tidak terkena tuntutan apapun, dan terakhir tidak berhubungan kata lain atau pihak tertentu, atau Kamus Pusat Bahasa 2008. Selanjutnya macam-macam 18 karakter. Yang pertama religius, yang kedua jujur, yang ketiga toleransi, yang keempat disiplin, yang kelima sejarah, yang keenam kreatif, yang ketujuh kemandirian, yang ke-8 demokratis, yang ke-9 cinta damai, ke-10 rasa ingin tahu, ke-11 hargai prestasi, 12 semangat kebangsaan, 13 cinta tanah air, 14 komunikatif, 15 dengan membaca, 16 peduli lingkungan, 17 peduli sosial, 18 tanggung jawab. Baik, selanjutnya mendiskusikan perencanaan pembelajaran karakter. Yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia. Langkah-langkah yang diambil untuk merencanakan pembelajaran karakter di pelajaran bahasa Indonesia adalah misalnya materi cerita rakyat yang berjudul Balik Gundang. Tujuannya mengidentifikasi nilai karakter dalam cerita seperti patuh pada orang tua, kejujuran, dan tanggung jawab. Kegiatannya pertama, guru membacakan cerita rakyat. Kemudian siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menganalisis tokoh dan pesan moral dari cerita yang dibacakan guru. Kemudian siswa menulis kesimpulan tentang cara nilai dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang terakhir, siswa membuat presentasi tentang hasil diskusi di kelas. Dari kegiatan ini, karakter yang dikembangkan adalah religius, tanggung jawab, jujur, komunikatif,
berdiskusi kelompok tentang keberagaman di lingkungan sekitar mereka. Yang ketiga, siswa diminta untuk melakukan simulasi bermain praktik tentang menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang keempat, siswa diminta menulis tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, guru mendorong siswa untuk mengembangkan sikap menghargai keberagaman. Dengan kegiatan ini, karakter yang dikembangkan adalah toleransi, demokratis, komunikatif, cinta tanah air, peduli sosial, tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan menghargai prestasi. Berikut adalah ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran karakter yang sesuai. Materi dengan dapat tujuan menumbuhkan kesadaran peduli lingkungan dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian alam. Kegiatannya yaitu guru menjelaskan tentang dampak pencemaran lingkungan dalam menampilkan video atau gambar yang relevan. Guru memberikan pertanyaan pemantik untuk membangkitkan rasa ingin tahu seperti siswa. Seperti apa dampak dari pencemaran lingkungan di sekitar kita? Siswa dibagi menjadi dua kecil untuk mendiskusikan jenis-jenis pencemaran seperti udara, air, dan tanah, dan solusinya. Siswa merancang kampanye, siswa melakukan percobaan sederhana, dan siswa merancang kampanye peduli lingkungan dengan membuat poster, video, atau karya tulis. Siswa menuliskan tindakan kecil yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan di rumah atau di sekolah. Setiap kelompok mempresentasikan diskusi atau proyek kampanye. Guru memberikan penguatan dan apresiasi terhadap usaha siswa. Dengan kegiatan ini, karakter yang dikembangkan adalah peduli lingkungan, rasa tanggung jawab, kerjasama, rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan kreatif. Berikutnya adalah matematika. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran karakter yang sesuai. Contohnya seperti pemecahan masalah dalam soal tentang matematika. Tujuannya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan tanggung jawab dalam penyelesaian soal cerita. Kegiatannya berupa guru memberikan contoh soal cerita yang mengandung permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Guru memantik diskusi dengan pertanyaan seperti bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Siswa bagi menjadi kelompok kecil dan diminta menganalisis soal cerita serta menyusun langkah-langkah penyelesaiannya. Setiap kelompok mencoba menyelesaikan soal dengan metode yang berbeda. Setiap kelompok mempresentasikan cara penyelesaian mereka di kelas. Guru meminta siswa untuk merefleksikan kesulitan yang dihadapi dan bagaimana bersama membantu mereka menemukan solusi. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya berpikir kritis, kerjasama, dan ketukunan dalam menyelesaikan masalah. Guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang berusaha keras menyelesaikan masalah. Dengan kegiatan ini, karakter yang dikembangkan adalah berpikir kritis, kerjasama, tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada salah ucap, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masa apa?